Sarubis, Ya, siap. salah satu penasihat hukum dari Agus ya. Iya, Bang. Agus, bagaimana sih abang melihat dari sudut sisi hukum terkait apa yang dilakukan Agus terkait kisruh donasi ini? Gitu. Bagaimana sih tanggapan abang menyikapi sebagai penasihat hukum Agus? Ya, terima kasih teman-teman media yang hadir di sini. Ya, saya Aliam Sarubis dari Elkinan Salopem, cabang Kembangan, Jakarta Barat. Ya, pada kesempatan ini atas pertanyaan itu bagaimana perbuatan Mas Agus yang dipandang secara hukum Indonesia. Yang pasti yang kami tahu ya faktanya dari klien kami Pak Agus dan keluarganya bahwa podcast itu dilaksanakan berkali-kali, tidak hanya satu kali. Dan yang pertama, yang kedua, dan ketiga itulah viralnya. Nah, yang ketiga ini teman-teman semuanya, itu rekeningnya itu memang kesepakatan, bukan atas permintaan dari Mas Agus dicantumkan di dalam podcastnya Denny Sumargo, tapi kesepakatan antara Denny Sumargo, Mbak Nopi dan Mas Agus, sehingga rekening inilah yang dicantumkan di dalam keterangan di podcast itu, sehingga masyarakat langsung mendonasikan ke rekening Mas Agus. Begitu. Jadi sebelum ke podcast itu pun ya, itu Mbak Nopi memang menganjurkan bahwa uang itu tidak hanya pengobatan mata, tetapi untuk kesejahteraan dia juga. Termasuk Mbak Nopi menganjurkan supaya membeli mobil bekas, karena Mas Agus saat itu datang ke situ menggunakan mobil ini Google taksi. Jadi itulah yang dianjurkan. Dan secara undang-undang hukum donasi ya teman-teman semuanya, undang-undang donasi tidak pernah melarang uang itu dipergunakan untuk pribadi dia, termasuk membayar hutang, belanja, dan lain-lain sebagainya. Bahkan itu dianjurkan oleh undang-undang kita. Dianjurkan di sana untuk kesejahteraan hidup. Kepentingan lahir dan batin dari si terdonasi itu pun perlu dipertimbangkan. Toh juga dari Mas Agus ya, memang sedang pengobatan, memang belum saatnya dilakukan operasi, makanya belum dioperasi. Untuk kulit-kulitnya semuanya sudah mulai pengobatan, begitu sih teman-teman semuanya. Kemudian ini kan sudah berjalan ke ke ranah hukum. Kemarin dari LG Indonesia Hukum menghadiri Mabes Polri Pak ya. Kemudian Polda Metro Jaya. Kira-kira apa sih yang dilaporkan waktu itu tentang? Ya, yang kami laporkan dari tim Indonesia LG Indonesia Hukum ya, itu ada 3 LP di Cyber lantai 11 di Barreskrim Mabes Polri. Ya, ada 3 LP. Yang pertama terhadap saudara Nopi. LP itu atas konten mereka yang membuat klien kami tersinggung, termasuk mereka mengontenkan klien walaupun tidak menyebut nama, tapi seluruh masyarakat tahu bahwa yang dikontenkan itu adalah klien kami, Mas Agus. Mereka pakai kacamata, setelah itu pakai tisu dan mengolok-olok dengan gaya-gaya yang tidak baik, dan ahli lah nanti yang menjelaskan apa perbuatan itu ataupun konten itu melanggar undang-undang IT atau tidak gitu. Jadi itulah yang mendorong masyarakat menghujat klien kami Mas Agus. Jadi seolah-olah ya kami melihat di media ada dorongan dari pihak-pihak tertentu supaya membenci klien kami ini, baik dari story, baik dari civil society, dari masyarakat umum begitu. Jadi ada yang memancing masyarakat supaya membenci Mas Agus. Padahal secara hukum tidak ada yang dilanggar oleh Mas Agus. Secara hukum keperdataan tidak ada yang dilanggar. Secara undang-undang baik turun-turunannya pun tidak ada yang dilanggar. Itu malah yang terindikasi kesalahan adalah Mbak Nopi. Kalau yayasan itu kan harusnya rekening yayasan yang dicantumkan. Tetapi kenapa dia setuju rekening Mas Agus? Nah, ini tanda tanya. Kita bukan berandai-andai, tapi kenapa celah itu dibuat dan sehingga uangnya diambil kembali. Dasar itulah dia mengambil uangnya kembali. Padahal dia sudah setuju rekening itu dibuat di podcastnya Denny Sumargo. Begitu. Jadi secara hukum keperdataan pun donasi itu adalah jatuh dalam undang-undang kita, undang-undang hukum perdata itu adalah hukum
pemberian cuma-cuma, hibah atau donasi. Nah, ketika benda hibah ini diberikan kepada tersumbang atau terdonasi, maka hak kepemilikannya sudah berpindah kepada Mas Agus, dan selayaknya secara hukum tidak bisa lagi diambil oleh pihak ketiga tanpa persetujuan dari si pemilik. Jadi ketika diambil oleh pihak ketiga, itu dari pandangan hukum itu adalah salah, bahkan ada pidananya Undang-Undang TPPU kalau nanti ada kejahatan pokoknya yakni penggelapan, ataupun terindikasi bisa juga perbuatan melawan hukum. Begitu teman-teman. Jadi LPK-nya ada 3 ya, di Barreskrim Mabes Polri, di unit cyber. Pak Direktur, kami mohon ini dalam kesempatan video ini ya, supaya kami berharap ada kepastian hukum. Udah 3 minggu ini belum ada panggilan. Nah, kami berharap secepatnya keluar surat perintah penyidikan dan kami sebagai korban dipanggil. Nah, kami berharap Bapak Barreskrim Mabes Polri, Pak Wahyu Widayah yang kami anggap lurus selama ini, dan Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, supaya memonitor kasus ini, supaya memberikan kepastian hukum lah siapa yang salah itu dia. Karena ini masyarakat khalayak ramai mengguncang dari Sabang sampai Merauke memperhatikan kasus ini. Ya, dari itu sementara begitu dari saya. Mungkin ada lagi dari teman-teman media pertanyaan. Satu pertanyaan lagi, Pak. Ya. Jadi menurut Bang Ali Amsar Lubis ini selaku salah satu tim penasihat hukum Mas Agus ya, menurut Bang Ali, pandangan Bang Ali berarti terkait donasi dan laporan kepolisian ini 2 hal yang berbeda berarti, Bang? Ya, betul. Makanya terjadi laporan polisi ke si beberapa terlapor itu ya? Ya, jadi ada beberapa orang yang menghina klien kami ini. Tidak hanya menghina, tapi menghina pengacaranya, kita juga. Nah, orang-orang yang menghina ini, kami melihat ada indikasi dari dorongan orang-orang tertentu yang sudah melakukan provokasi, ya, melakukan provokasi sehingga masyarakat pun menghina klien kami. Termasuk konten-konten ya namanya asam lambung Belanda, itu menghina anak Pak Ketua, yakni Cat Victoria Lim. Menghina Pak Ketua juga karena hanya menjalankan tugas profesinya untuk membela kliennya. Nah, itu masyarakat juga harus melihat jeli gitu ya. Seorang pengacara itu kan hanya membela kepentingan hukum kliennya. Soal salah atau tidak nanti di pengadilan. Tapi secara hukum kami yakin betul Mas Agus tidak ada yang dilanggar. Ya, karena undang-undangnya memang memperkenankan untuk kesejahteraan hidup. Begitu. Begitu sih. Cukup. Ya. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain pertanyaan? Ini Pak Alvin mau masuk nih. Tapi Pak Alvin harus ini dulu. Ya. Lubis. Ya. Jadi kedepannya seperti apa Bang Ali Amsar? Apakah ada nanti sinyal perdamaian dari pihak sebelah? Apakah dari LQ Indonesia Robom selaku kuasa dari Mas Agus akan mengadakan perdamaian itu walaupun sekarang sudah terjadi beberapa laporan? Ya, kalau soal perdamaian itu nanti atas rembukan tim dan lain. Tapi dari pribadi saya sendiri, kita sih terbuka aja kalau memang nuansa musyawarah atau perdamaian itu terjadi. Tapi kan hak klien kami ini harus dikembalikan dulu. Uang yang telah diambil 1 miliar dari rekening Mas Agus ke rekening yayasan itu harus dikembalikan. Tidak bisa ditahan di rekening yayasan itu. Nah, kalau ditahan begitu kan dia nggak bisa berobat. Begitu. Itu yang terjadi saat ini, nggak bisa berobat dia. Satu lagi Bang, ada beberapa isu yang beredar di media sosial katanya Agus dengan pihak yayasan atau dalam hal ini yang diwakili oleh si Nopi telah berdamai. Betul informasi itu? Yang pasti kami dari penasihat hukum belum terinformasikan soal ini. Ini ada pertanyaan nih, kapan Novi di penjara? Penjarain Novi biar kapok katanya. Kapan Novi di penjara? Kalau kapan ya LP yang di Barreskrim itulah nanti. Begitu teman-teman. Pak Alvin live dulu, Pak Alvin. Terus harapan Abang Udah berapa? terkait perkara ini nanti gimana Bang? Ya kalau harapan kami sih ya uang dari yayasan itu dikembalikan ke Mas Agus supaya dia bisa berobat. Jangan ditahan di yayasan. Nah soal LP yang di Barreskrim Mabes Polri itu ya kami
tegak lurus selagi mereka belum melakukan kekeluargaan atau musyawarah membuka diri. Tapi kan mereka tidak membuka diri, bahkan mediasi pun Manopinya meninggalkan tempat mediasi begitu. Sehingga kita buka tekanan karena ada